Salam kasih dari Yesus Kristus, saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan sharing firman hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini, kesempatan yang Kau berikan untuk mendengarkan firman Kau. Biar firman-Mu membimbing kami pada hari ini, sehingga kami boleh berjalan sesuai kehendak Kau, boleh masuk dalam pekerjaan-pekerjaan besar Kau. Bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sharing saya hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 3, itu ayat 1 sampai 10. Cerita mengenai Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan seorang lumpuh. Saya bacakan mulai ayat 2 ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Jadi tiap-tiap hari itu ya, orang lumpuh tersebut tuh diusung ya. Dan tiap-tiap hari itu orang itu juga ada di dalam Bait Allah. Saya yakin dan percaya bahwa orang lumpuh ini banyak mendapatkan bantuan ya, baik material, spiritual ya, ataupun bantuan-bantuan fisik ya, seperti orang yang mengusung dia setiap hari ya, sehingga dia dengan tekun datang ke Bait Allah untuk meminta sedekah. Nah, kalau tidak ada bantuan orang atau tidak ada pertolongan orang, saya yakin orang ini mungkin hanya ada di Bait Allah 1-2 hari saja. Tapi dengan bantuan orang-orang, dengan pertolongan orang-orang, orang lumpuh ini tetap setiap hari ada di Bait Allah. Sampai titik hari yang Tuhan tentukan, Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah, kemudian mujizat itu terjadi. Ya, dimana di ayat 4 di sini disebutkan, pada saat Petrus berkata kepada orang itu, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang lumpuh itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan mendapatkan sesuatu. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, orang lumpuh itu memegang tangan kanan Petrus dan Petrus membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, dan dia berdiri dan memuliakan Tuhan. Apa yang coba saya sharingkan hari ini mengenai cerita ini dari perspektif yang berbeda, bahwa cerita orang lumpuh ini yang sebenarnya nantinya akan dipakai Petrus untuk berargumen di mahkamah agama, untuk memberitakan Yesus di mahkamah agama, itu didasarkan oleh pekerjaan-pekerjaan banyak orang ya. Bukan hanya Petrus dan Yohanes saja, tapi sebelum Petrus dan Yohanes datang, banyak orang-orang yang juga sudah menolong orang ini. Ya, buktinya apa yang tadi saya sharing, bahwa setiap hari mereka ada di situ, dan setiap hari pasti ada orang yang memberikan sedikit, banyak atau cukup kepada orang tersebut ya. Nah, sehingga dia tetap terus bertahan setiap hari di gerbang Bait Allah. Ada juga yang mengusung dia, gitu. Sampai satu hari titiknya Tuhan tentukan. Barulah di situ Petrus dan Yohanes melakukan mujizat dengan nama Yesus Kristus dan orang itu disembuhkan. Apa pesan sharing hari ini? Pesan yang saya sampaikan, coba saya sampaikan adalah setiap kesempatan yang ada pada kita, baik kita sedang punya uang ataupun sedang berlebih, itu bukan suatu masalah, itu bukan suatu alasan untuk tidak membantu orang. Apapun kesempatan Tuhan sudah berikan, setiap hari yang Tuhan sudah berikan, kita bisa masuk sedikit, banyak, ataupun sesuai porsinya Tuhan untuk masuk dalam pekerjaan Tuhan, untuk membantu orang, sehingga kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini merupakan suatu ajakan untuk kita bisa memanfaatkan hari-hari kita dengan membantu orang ya. Mungkin kita tidak bisa seperti Petrus ataupun Yohanes ya. Mungkin kita juga tidak bisa menjadi orang-orang yang setiap hari mengusung orang lumpuh tersebut. Tapi bisa juga kita menjadi bagian yang kita datang ke Bait Allah, kita memberikan sedikit semampu kita sesuai dengan kehendak Tuhan untuk membantu orang itu. Itu sudah cukup membuat orang lumpuh itu bertahan hari demi hari di dalam Bait Allah. Sehingga pada saatnya Petrus dan Yohanes datang, mujizat itu terjadi. Nah, cerita ini adalah cerita mujizat pertama yang diceritakan di Alkitab
yang justru cerita yang luar biasa yang dipakai oleh murid-muridnya untuk berargumen di mahkamah agama. Di Kisah Para Rasul 4 dan 5 selanjutnya kita bisa lihat bagaimana para mahkamah agama, petinggi-petinggi itu mereka dibungkam oleh Petrus dengan mujizat ini. Mereka Petrus memberikan suatu kesaksian mengenai kuasa Yesus Kristus melalui cerita ini. Bisakah kita masuk dalam bagian cerita ini? Bisa. Dengan tiap-tiap hari kita datang, kita memberikan sedikit persembahan pada orang lumpuh itu. Dengan tiap-tiap hari kita bangun pagi, dengan tiap-tiap hari kita melakukan pekerjaan kita, dengan melakukan pertolongan-pertolongan kepada orang lain, itu sudah membuat kita masuk dalam pekerjaan Tuhan. Oke, sekian sharing saya ini. Saya ingin sedikit membacakan syair suatu lagu yang sangat terkenal yang berhubungan dengan sharing hari ini. Syair itu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Amin.